ayat 10. Renungan pagi kita terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 10, bunyinya demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dengan judul Tamu Surgawi. Apakah engkau tidak takut dengan Roh Kudus? Di satu waktu ia telah datang dengan pengaruh yang luas ke sekolah di Battle Creek dan ke sekolah-sekolah di daerah lainnya. Apakah engkau mengenalinya? Apakah engkau memberikan penghormatan kepadanya karena ia adalah utusan surgawi? Ketika Roh tampak sedang berjuang dengan para orang muda, apakah engkau berkata, marilah kita mengesampingkan semua pelajaran terlebih dahulu? Karena di antara kita ada seorang tamu surgawi. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Apakah engkau dengan hati yang menyesal sujud di dalam doa bersama dengan murid-muridmu, memohon agar engkau dapat menerima berkat yang Tuhan sediakan bagimu? Guru agung itu sendiri ada di antara kamu. Bagaimanakah engkau menghormati dia? Apakah dia orang asing bagi beberapa pendidik? Apakah perlu mengirim seseorang yang dianggap berwenang untuk menyambut atau mengusir utusan dari surga ini? Meskipun tidak terlihat kehadirannya ada di antara kamu. Tetapi bukanlah pemikiran sudah ditanamkan bahwa di sekolah waktu harus diberikan seluruhnya untuk belajar, dan bahwa segala sesuatu sudah dijadwalkan. Seolah-olah waktu yang telah dikhususkan untuk belajar terlalu berharga untuk diserahkan kepada pekerjaan utusan surgawi ini. Jika engkau dengan cara ini telah membatasi dan menolak Roh Kudus Tuhan, saya memohon agar engkau bertobat sesegera mungkin. Jika ada yang telah menutup dan mengunci pintu hatimu bagi Roh Allah, saya mendesak engkau untuk membuka pintu itu dan berdoa dengan sungguh-sungguh, tinggallah bersamaku. Izinkan saya memberitahu engkau apa yang saya ketahui tentang tamu surgawi ini. Roh Kudus begitu prihatin dengan para remaja selama jam-jam sekolah. Tetapi beberapa hati begitu dingin dan gelap sehingga mereka tidak menginginkan kehadiran Roh Kudus, dan terang Tuhan ditarik. Tamu surgawi itu seharusnya dapat membukakan pengertian, dapat memberikan hikmat dan pengetahuan dalam semua bidang studi yang dapat digunakan untuk kemuliaan Allah. Dia datang untuk menginsafkan dosa dan untuk melembutkan hati yang mengeras, karena keterpisahan yang lama dari Tuhan. Dia datang untuk mengungkapkan kasih yang besar yang olehnya Allah telah mengasihi para remaja ini. Perenungan kita adalah, dapatkah saya mengenali kehadiran Yesus ketika ia mengunjungi saya melalui kuasa Roh Kudus yang bersemayam? Umat Tuhan, renungan ini singkat. Dia punya pengertian baik. Ini satu ajakan bagi kita untuk menyadarkan kita bahwa Roh Kudus yang selalu kita doakan, seringkali kita hanya minta dia waktu kita berdoa. Hanya waktu saja kita berada dalam kondisi berdoa seperti ini, kita minta dia. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa kehadirannya itu adalah konsisten. Kehadirannya itu tidak pernah putus. Dia ada setiap saat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita menghargai dia yang hadir di tengah-tengah kita. Dan bagaimana cara kita menghargai dia? Seperti tadi diungkapkan di dalam renungan ini bahwa roh ini melebihi segala sesuatu. Tuhan, roh Allah ini melebihi segala sesuatu. Dapatkah kita mengesampingkan hal-hal duniawi, kepentingan-kepentingan di dunia ini, dan mengutamakan Tuhan? Yang berfokus tadi dalam pelajaran ini mengenai orang-orang muda, para pelajar, yang terlalu memperhatikan pelajaran mereka, mengutamakan pelajaran mereka, tetapi tidak mengutamakan Tuhan. Saya mau berikan kesaksian dengan apa yang tadi
ditulis, dan itu menjadi bukti yang mutlak bagi saya secara pribadi. Sejak terakhir waktu dari tahun 2012 sampai 2017, karena saya kuliah saya itu part-time. Karena saya sambil bekerja, mengajar, saya kuliah untuk menyelesaikan mata kuliah saya yang sudah sekian lama saya berhenti. Dan saudara tahu, dengan kesadaran saya penuh dengan penyerahan. Karena bagi saya adalah hal yang tidak mungkin tanggung jawab ini dapat saya selesaikan. Pada saat itu saya diangkat menjadi ketua majelis gereja. Saya jadi ketua majelis gereja, saya juga diangkat menjadi aktivis untuk waktu itu pengurus pemuda Seminut, Minahasa Utara, dan Bitung waktu itu. Dan juga saya harus bekerja sebagai guru, mempersiapkan materi dan sebagainya. Dan terlebih waktu itu juga saya menjadi wali kelas. Dan juga saya harus ambil waktu untuk belajar di teologi. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Jadi apa yang saya lakukan? Setiap pagi jam 3 saya sudah bangun dan saya berdoa. Karena kenapa? Sebagai ketua majelis gereja, saya harus kunjungi anggota-anggota jemaat setiap pagi. Dan saya sudah buat mapping di situ. Jadi sebelum matahari terbit, saya harus selesai untuk menyelesaikan tugas berdoa bagi jemaat di setiap rumah. Jadi setiap hari saya targetkan 3 rumah saya selesai untuk beribadah bersama dengan mereka. Setiap subuh. Dan saya lihat saya bisa selesaikan itu ada sekitar 1 sampai 2 minggu. Kalau 1 minggu itu saya bisa lakukan kalau dia dapat 4. Tapi itu terlalu cepat, jadi saya buat lebih lambat, dia 2 minggu selesai. Pada umumnya saya lakukan itu 2 minggu. Karena di sana juga dekat-dekat rumahnya. Dan saudara, saya harus ujian, buat tugas. Tapi ini yang saya dapat. Semakin saya konsentrasi untuk duduk dengan Tuhan, saya habiskan waktu lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Saya berdoa di situ bukan berdoa minta supaya saya bisa lakukan semua tanggung jawab ini. Saudara tahu saya berdoa selalu kalau saya duduk, saya hanya rindu untuk duduk dengan Tuhan. Saya hanya rindu untuk bercakap-cakap dengan Dia. Saya rindu saya punya intimasi dengan Dia. Hanya itu kerinduan saya. Dan tanpa saya sadari, semua pekerjaan itu selesai dan saya bisa tamat dengan nilai yang bagus. Saya duduk setiap saya masuk di semester baru, kursi karena kita sitting arrangement, kursi itu saya doakan, saya bilang saya tidak mau memalukan Tuhan di tempat ini. Dan itu yang saya lakukan terus. Dan saya heran, manusia sebodoh saya bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Yang akhirnya saya ambil kesimpulan, semua itu bukan kuasa saya. Sampai ada orang bilang, James, bagaimana kamu dapat menyelesaikan semua ini? Kamu sebagai ketua majelis jemaat, kamu sebagai ini, dan mereka lihat itu impossible saya bisa selesaikan. Tapi saya bisa menyelesaikan sampai di program wilayah, karena saya bagian dari aktivis pemuda wilayah. Dan saudara, semua dapat saya selesaikan. Dan saya kaget waktu saya renungkan kok bisa seperti itu ya. Dan akhirnya, ini sedikit kesaksian saya sampaikan. Saya tidak mau ikut penamatan. Karena saya berpikir, buat apa saya ambil kehormatan yang bukan milik saya lagi.
yang saya sadari penuh bahwa itu di luar saya. Tidak mungkin saya dapat selesaikan. Dan ini yang saya bingung. Semua pekerjaan saya anggap sangat mudah. Dan umat Tuhan, padahal waktu saya lebih banyak, bukan saya lakukan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan aktivitas atau tanggung jawab ini. Tapi waktu saya lebih banyak kalau saya hitung. Lebih banyak saya ambil waktu duduk dengan Tuhan. Di sekolah hanya sedikit saja ada spasi untuk saya istirahat. Saya duduk dan meditasi, berdoa. Saya baca, merenungkan firman. Di rumah pun demikian. Sampai di tempat kuliah. Dan saya heran, seringkali pernah saya mau ujian, saya lupa belajar. Tetapi semua pelajaran yang di kelas saya ingat semua. Roh Kudus mengingatkan semuanya. Dan saya pikir, itu bukan saya lagi. Umat Tuhan, di sini saya belajar. Dengan apa ungkapan tadi dalam uh, renungan ini? Kita itu diajak. Coba kita belajar untuk mendahulukan Tuhan. Mengabaikan dulu hal-hal dunia. Lebih banyak duduk di kaki Tuhan dan berkomunikasi dengan Dia. Dan saudara akan lihat perubahan-perubahan terjadi. Bukan hanya pekerjaan kita diselesaikan, sampai karakter kita dibentuk. Sampai karakter kita dibentuk. Dan saya bersyukur dengan apa yang saya alami. Apa yang saya lihat bersama Tuhan. Semua pekerjaan dapat diselesaikan. Dan biarlah ini boleh menjadi satu perenungan bagi kita. Apakah Roh Kudus itu sering kita undang atau sering kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya? Lebih sering kita mengutamakan Dia. Yesus sebagai manifestasi. Roh Kudus sebagai manifestasi Yesus dalam hidup kita. Dan biarlah sepanjang hari ini, saya percaya, saudara dan saya, akan selalu duduk dengan Tuhan. Ketika saudara di mobil, saudara duduk, saudara merenungkan Tuhan, undang Dia. Dan sebagai kalimat terakhir dari perenungan tadi yang saya baca, yang kita dengar bersama. Roh itu mengubah hati, memberikan pengertian, dan satu harapan. Saudara dan saya, kita pagi ini, mulai hari ini, ada satu perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita. Karakter-karakter kita yang jahat akan dikikis. Mungkin kita kasar, amarah, meluap-luap, kebencian, kedengkian, roh pemecah belah sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Galatia. Kedagingan kita, hawa nafsu kita, percabulan, dan sebagainya. Kiranya Tuhan akan hilangkan semua. Kiranya Tuhan akan mengubah kita menjadi orang-orang yang saleh, yang rendah hati, yang mengampuni, yang memberkati, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga dapat kita katakan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya minta kesediaan. Pak Danang boleh doakan kami. Oh, mungkin Pak Danang lagi sibuk. Mungkin Ibu Kak Marlin boleh doakan kita semua. Iya, baik Pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang maha baik. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami puji dan muliakan Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah menciptakan kami, bahkan Tuhan yang sama yang sudah
rela mati di kayu salib agar kami dapat diselamatkan. Terima kasih, oh Bapa. Terima kasih pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan Engkau, dengan saudara-saudara kami ya Tuhan, untuk kami dapat saling mendoakan satu sama lain. Terlebih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana ya Bapa, ketika kami rindu untuk selalu duduk bersama-sama dengan Engkau, ketika kami rindu untuk selalu membaca firman-Mu ya Tuhan, untuk mengetahui apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, maka Engkau akan bekerja dalam setiap lini kehidupan kami. Bahkan Tuhan, Engkau akan berikan kepada kami hikmat-Mu, sehingga Bapa, tanpa kami ketahui, maka semua masalah yang kami hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Dan semua tujuan-tujuan kami Tuhan, selagi tujuan itu berasal daripada Engkau, maka kami akan mencapai garisnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, bahkan Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu mengampuni segala kesalahan kami, Engkau selalu meluruskan jalan kami. Terima kasih ya Bapak, dan kiranya Tuhan Engkau memberkati masing-masing kami yang hadir pada saat ini, bahkan yang tidak sempat hadir, agar dengan demikian ya Tuhan, kami senantiasa mempunyai kerinduan untuk dapat dekat kepada Engkau, untuk dapat duduk di kaki-Mu Tuhan, untuk tidak memperlakukan waktu kami dengan sia-sia, tetapi Tuhan kami dapat uh, menggunakan waktu kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sukacita damai sejahtera-Mu dapat menjadi bagian kami semua. Ya Bapa, sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tuntun dan pimpin masing-masing kami dalam segala aktivitas kegiatan kami ya Bapa. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan uh, apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, bersama dengan Roh Kudus-Mu, maka kami akan menjalaninya, maka kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya, sepenuhnya, 100% hanya dalam tangan pengendalian-Mu saja Bapa. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami Tuhan, yang begitu banyak. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau kuduskan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.